Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradinata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab yang kedua, yaitu Working with Text Files in the CLI. Nah, seperti yang kita tahu, sebelumnya kita telah membahas bagaimana sih cara kita memasukkan virtual machine ke dalam komputer pribadi kita. Nah, sekarang kita akan menjadi familiar dengan Linux Command Line, Text Editor, dan konfigurasi file. Nah, di sini ada beberapa part objektif, yaitu Graphical Text Editors, kemudian Command Line Text Editors, dan yang terakhir kita bekerja untuk mengkonfigurasi suatu file. Nah, kemudian kita masuk ke tahap-tahap yang ada di instruksi. Tahap pertama yaitu Graphical Text Editors. Nah, sebelum kita membahas mengenai text file yang ada di Linux, kita itu perlu familiar dengan text editor itu sendiri. Nah, text editor itu merupakan salah satu kategori aplikasi tertua yang dibuat untuk sebuah komputer. Seperti Linux dan seperti banyak sistem operasi yang lainnya, memiliki banyak text editor yang berbeda, yang beragam mulai dari fungsinya dan fitur-fiturnya. Beberapa text editor itu include graphical interfaces, yang sementara yang lain hanya bisa digunakan untuk via command line atau basis-basis perintah. Nah, setiap text editor include feature set designed to support a specific work scenario. Beberapa text editor juga berfokus pada program dan penyorotan sintaks, kemudian pencocokan kurung, cari dan ganti atau find and replace, kemudian multi-line reject support, spell check, dan beberapa fitur-fitur program lainnya. Nah, untuk menghemat ruang dan menjaga virtual mesinnya tetap stabil, yaitu Cisco CyberOps ini hanya menyertakan Cite atau SCITE sebagai aplikasi editor teks grafisnya. Nah, SCITE ini sendiri merupakan editor teks yang sederhana, kecil, dan cepat. Nah, dia ini tidak memiliki banyak fitur canggih, tapi cukup sepenuhnya mendukung untuk proses yang akan kita pelajari di modul ini sendiri. Nah, dalam penentuannya itu sendiri, text editor ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi, kita ini tidak bisa menentukan text editor yang paling bagus yang seperti apa. Text editor yang paling bagus itu menyesuaikan dengan yang kita gunakan. Jadi, yang kita merasa nyaman dan sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita membuka site melalui dari GUI. Nah, langsung saja kita buka CyberOps melalui user analyst dan passwordnya yaitu CyberOps sesuai dengan yang pernah saya jelaskan di lab sebelumnya atau di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini saya sudah masuk, kemudian langsung kita membuka application dan CyberOps, kemudian kita launch site-nya. Di sini langsung saja saya buka menu, kemudian di sini terdapat, kita cari di sini site text editor, langsung terdapat site text editor, atau kita bisa search di sini site. Nah, di sini ada site text editor, maka kita klik. Nah, kita masuk ke laman site text editornya ini sendiri. Kemudian di tahapan selanjutnya, di sini kita ada beberapa fitur dari site-nya itu sendiri, yaitu tab environment, syntax highlighting, dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba type atau kita copy paste teks di bawah ini. Kita copy paste. Lalu kita masukkan ke dalam site-nya. Nah, di sini sudah terlihat site sudah saya masukkan teksnya, kemudian nah, dari sini sudah terlihat ya, teks tersebut sudah saya masukkan dan sudah ada beberapa highlighting. Dan yang kemudian seperti ini ada penggunaan titik petik ganda, kemudian di sini ada penggunaan petik 1 gitu. Kemudian langsung saja kita lanjut ke tahapan berikutnya. Di tahapan berikutnya, di sini kita perlu mengklik file atau kita harus menyimpan site-nya itu sendiri. Jadi akan kita simpan. Kita file, lalu kita save. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi, di modulnya kita diminta untuk menyimpan dengan nama space.txt. Nah, apabila kita menyimpan ini, site ini akan menyimpan filenya ke dalam
current users home directory atau di analyst directory. Nah, jadi kita akan namain space.txt. Space.txt. Nah, ini sudah terletak di analyst ya, langsung saja kita save. Dan kemudian kita close. Nah, seperti yang kita tahu apabila kita dilihat di modulnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita coba buka kembali site-nya, lalu kita cari di file site-nya, atau kita membuka file space.txt ini tadi di site-nya langsung. Jadi kita kembali masuk ke dalam virtual machine-nya, lalu kita buka dulu reopen site text editor. Kemudian dari sini kita pencet file, lalu kita klik open. Nah, seperti yang kita tahu, apakah di sini akan langsung terlihat space.txt-nya? Tidak ada. Nah, ini sesuai yang ada di modul. Nah, di modul ini, could you immediately find space.txt? The answer is no, tidak ada. Nah, jadi walaupun site ini langsung mencari di directory di analyst, tapi space.txt ini tidak ditampilkan. Ini karena site ini hanya mencari yang kita ekstensi yang noun, dan txt ini bukan salah satunya. Nah, untuk menunjukkan semua filenya, maka kita harus mencari ubah menunya menjadi all files. Kita kembali ke virtual machine-nya, lalu di sini ada all source ini kita ubah menjadi all files. Nah, di sini baru masuklah space.txt ini dan bisa kita buka. Dan ini sesuai atau sama persis seperti file yang saya simpan tadi. Kita kembali ke modul. Nah, kemudian ini sudah saya lakukan, select space.txt dan open. Nah, kemudian ada sebuah catatan. While the Linux file system do not rely on extensions, some applications such as Site may attempt to use them to identify file types. Nah, kemudian kita close space.txt saat kita sudah selesai. Nah, ini kita close kembali. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya yaitu kita harus membuka site melalui terminal. Nah, secara alternatif kita tuh juga bisa membuka site dari command line atau terminal itu sendiri. Kita buka terminal icon, kemudian kita type ls atau kita ketik ls untuk mencari atau melihat apa saja konten-konten yang ada di directory current directory, yaitu di analyst. Kemudian kita coba. Di sini kita coba terminalnya sudah dibuka. Akan saya coba ketik ls. Nah, setelah saya ketik ls, terdapat desktop, dokumen, download, lab, support file, second drive, dan space.txt. Ini sesuai dengan yang ada di analyst directory ini, yaitu sesuai dengan current directory-nya. Nah, kemudian kita kembali ke modul. Nah, di sini kita mencoba ketikkan site space.txt untuk membuka site. Nah, di sini akan kita coba terlebih dahulu. Site space.txt. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terbuka site file space.txt itu tadi yang saya kerjakan sebelumnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, space.txt ini juga tertandai, dan saat kita buka, tidak hanya kita melaunch site dari GUI, tapi juga kita langsung membuka space.txt itu tadi, file yang sebelumnya telah kita buat. Nah, saat kita sudah memasukkan atau membuka file space.txt dari site ini sendiri, nah, kita bisa lihat nih, di terminalnya ini tidak ada prompt selanjutnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena promptnya atau terminal itu sendiri sedang membuka atau mengoperasikan site ini sendiri, site tersebut, sehingga tidak dapat melanjutkan karena tidak ada kita belum melakukan penutupan terhadap site-nya atau kita belum reset. Nah, jadi tidak dapat menerima perintah selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita perlu menutup site-nya dengan menekan X
icon seperti biasa menutup aplikasi pada umumnya, atau kita juga bisa melakukannya di terminalnya dengan menekan Ctrl C. Maka terminal ini akan memberhentikan site-nya dan menghentikan proses dari site-nya. Akan kita coba melalui terminalnya. Di sini kita coba tekan, saya coba tekan Ctrl C. Ctrl C. Nah, di sini terminalnya otomatis langsung menghilang dan di sini sudah ada tombol Ctrl C yang saya tekan dan prompt-nya kembali berjalan. Nah, sekarang kita lanjut kembali ke modulnya dan kemudian kita lanjut membahas part selanjutnya, yaitu Command Line Text Editor. Nah, meskipun Graphical Text Editor ini mudah digunakan, tapi Command Line Based Text Editor ini sangat penting dalam komputer Linux. Karena benefitnya, dia punya benefit sendiri, yaitu Command Line Based Text Editors ini itu bisa mengedit text file melalui remote shell di remote komputer, yaitu bisa jarak jauh. Nah, misalkan ada situasi seperti ini, misalkan seorang pengguna harus melakukan tugas administratif pada sebuah komputer, tetapi tidak bisa duduk di depan komputernya langsung. Nah, dengan menggunakan SSH, user tersebut dapat melakukan melakukan remote shell dengan jarak jauh. Pada remote shell berbasis teks, antarmuka grafis ini mungkin tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk mengandalkan text editor yang secara grafis. Nah, dalam situasi seperti ini, text-based text editors itu sangat penting atau sangat krusial. Nah, kemudian kita lanjut di Cisco CyberOps Workstation VM ini men-include beberapa command line based text editors, dan untuk modul ini kita akan belajar dan berfokus pada penggunaan Nano. Nah, di sini ada sebuah catatan. Another extremely popular text editor is called V. Jadi salah satu popular text editor itu dipanggilnya memiliki sebutan V. Nah, akan tetapi V ini dianggap pembelajarannya terlalu curam atau terlalu berat. Nah, maka dari itu V ini memiliki very powerful command line based text editor. Jadi memiliki beberapa komen-komen yang cukup kuat atau very powerful. Nah, ini itu included by default in almost all Linux distribution and its original code was first created in 1976. Nah, unedited version atau versi updateannya dari V ini dinamakan Vim, yang menandakan bahwa V yang ini tuh diimprovisasi, yaitu Vim, terciptalah Vim ini. Nah, untuk saat ini sebagian besar pengguna V ini sebenarnya menggunakan versi yang terbaru, yaitu Vim itu sendiri. Karena kurangnya dukungan grafis, Nano atau GNU Nano ini bisa dikontrol sendiri melalui keyboard. Ctrl O untuk menyimpan file tersebut, Ctrl W untuk membuka search menu, dan GNU Nano sendiri ini memiliki dua line shortcut bar yang ada di bawah bagian layar, yang dimana beberapa komen yang akan berhubungan dengan konteksnya ini akan di list. Jadi ada beberapa komen-komen yang terdiri dari dua baris di bagian bawah yang membantu pengguna untuk mencari hal yang diinginkannya. Nah, setelah Nano dibuka, kita bisa menekan Ctrl J untuk mencari bantuan, screen bantuan. Jadi menunjukkan beberapa list shortcut yang ada di Nano, dan kemudian menjelaskan juga fungsinya apa. Nah, mari kita masuk ke tahap-tahapan atau langkah-langkahnya. Kita ketik nanospace.txt untuk membuka file yang telah kita buat di part pertama tadi. Kita masuk ke virtual machine-nya. Di sini saya ketik nanospace.txt. Nah, di sini terbuka versi GNU Nano 6.2. Di sini membuka file space.txt. Di sini ada teksnya saya tadi yang telah kita buat di part sebelumnya, dan juga ada beberapa komen mengenai GNU Nano, mengenai Nano ini sendiri. Nah, seperti yang kita lihat, kita kembali ke modul. Nano otomatis akan meng-launch dan akan otomatis load file space.txt tadi. Nah, walaupun
file space.exe-nya ini agak sedikit tidak penuh dan agak sedikit berantakan. Nah, ini tuh sebenarnya tidak. Ini tuh terjadi karena teks yang dibuat ini tidak ada return characters dan line wrapping-nya itu tidak dinyalakan. Sehingga Nano ini hanya menunjukkan satu teks yang sangat panjang. Nah, kita bisa menggunakan home dan end keyboard untuk menavigasikan secara cepat bagian depannya atau bagian belakangnya dari sebuah teks satu kalimat panjang itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa karakter yang Nano gunakan untuk menunjukkan line continuous beyond the boundaries of the screen. Nah, kita kembali pada virtual machine. Di sini terlihat di sini ada tanda lebih besar dari. Ini digunakan di Nano yang ada di virtual machine yang ini. Jadi, apabila kita jawab pertanyaan tersebut, kita kembali ke modul. Apabila kita jawab, maka menggunakan tanda lebih dari atau simbolnya. Setelah kita lihat, sama untuk menggunakan tanda lebih dari atau di sini juga bisa menggunakan $sign. Ini tergantung dari versi Nano yang ada. Nah, kemudian kita lanjut. Seperti yang bisa kita lihat di bagian bawah dari line macam shortcut line-nya, di situ ada Ctrl X yang digunakan untuk keluar dari Nano. Nah, kita bisa lihat tim virtual machine-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada Ctrl X untuk keluar dari Nano itu sendiri. Nah, apabila misalkan kita langsung keluar Ctrl X, nah maka otomatis akan langsung terhilang atau kembali ke terminalnya. Kita masuk lagi. Nah, apabila misalkan kita mengedit suatu file, kita tambahkan hello. Nah, di sini apabila kita Ctrl Exit, maka Nano ini akan menanyakan apakah modified buffer ini akan kita simpan atau tidak dengan mengetik J, menekan Y untuk simpan dan N untuk tidak, atau Ctrl C untuk meng-cancel. Nah, di sini akan saya misalkan N. Nah, maka saat kita buka lagi, nah, hal yang saya tuliskan tadi tidak tersimpan. Nah, kemudian kita kembali ke modul. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita menekan Y ya, kita akan di prompt untuk menekan enter untuk accept given file name, jadi nama filenya, atau kita mengubah namanya, atau kita memberikan nama baru apabila itu unnamed dokumen atau kode dokumen baru yang tidak memiliki nama. Nah, kemudian untuk mengontrol Nano, kita bisa menggunakan Ctrl, Alt, Escape, atau Meta Keys. Meta Keys ini sendiri adalah key yang ada di keyboard berupa Windows atau Mac logo, tergantung pada keyboard konfigurasinya ya. Nah, kemudian selain itu, navigasi di Nano ini sangat user friendly karena kita bisa menggunakan arrows key atau yang tanda panah atas, kiri, kanan, dan bawah, page up dan page down untuk skip forward atau backward seluruh page-nya atau seluruh halamannya. Kemudian kita di sini diminta untuk memberikan waktu yang lebih kepada Nano untuk mempelajarinya ya di help screen-nya juga. Dan untuk memasuki help screen kita bisa menekan tombol Ctrl G. Kemudian kita tekan Q untuk keluar dari help screen dan kembali ke dokumen editingnya. Nah, kita masuk ke virtual machine-nya dan kita coba. Di sini saya menekan space arrow key. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa sangat mudah ya, dan di sini kita bisa lihat langsung dengan mudahnya berubah. Di sini saya tekan page up maka langsung ke atas, page down maka langsung ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke help screen-nya atau kita tekan Ctrl J. Nah, di sini Ctrl J langsung ada main Nano help text atau help screen yang ada di Nano ini. Kita bisa lihat ini ada beberapa list, Ctrl G, Ctrl X, Ctrl O, dan berbagai macam fungsinya. Jadi berbagai macam shortcutnya. Di sini ada M. Nah, seperti yang sebelumnya ada, shortcuts are written as follow. Control key, jadi control ini dinotasikan sebagai tanda petik. Maksudnya dinotasikan sebagai tanda pangkat. Dan kemudian untuk
meta key atau Windows itu dinotasikan sebagai M. Nah, kemudian yang bisa dimasukkan berupa Alt, CMD atau Escape key. Nah, kita langsung lanjut. Di sini seperti yang bisa kita lihat ada berbagai macam shortcut dan penggunaannya serta fungsinya untuk apa. Nah, apabila kita mau keluar, kita bisa tekan Q, maka otomatis kembali ke halaman editing tadi, yaitu di space.txt ini. Kemudian kita bisa close dan kita kembali ke modul. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahapan-tahapan yang selanjutnya. Nah, kita lanjutkan kembali pada part ketiga, yaitu working with configuration files. Nah, di dalam Linux, segala sesuatu ini diperlakukan sebagai file, termasuk memori, disk, monitor output, file, dan macam-macam direktori. Nah, dari sudut pandang sistem informasi, semuanya itu adalah file. Seharusnya tidak mengherankan jika sistem itu sendiri dikonfigurasi melalui file. Nah, dikenal sebagai configuration file. File ini biasanya berupa file teks dan digunakan berbagai aplikasi dan layanan untuk menyimpan penyesuaian dan pengaturan untuk aplikasi atau layanan tertentu. Hampir semua yang ada di Linux itu bergantung pada file konfigurasi ini untuk bekerja. Beberapa layanan tidak hanya memiliki satu, tapi beberapa file konfigurasi. Nah, users dengan tingkat izin yang tepat dapat menggunakan text editor ini untuk mengubah isi dari konfigurasi file. Setelah beberapa perubahan dilakukan, file ini akan disimpan dan dapat digunakan untuk layanan atau aplikasi terkait. Nah, pengguna sendiri nih dapat mengspesify secara pasti apa atau bagaimana yang mereka mau ingin aplikasi atau layanan tersebut berperilaku. Nah, saat di launch, service dan aplikasi cek ini akan mengecek konten dari specific configuration-nya dan kemudian mengadjust their behavior accordingly. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menemukan file konfigurasi atau kita locating configuration files. Nah, the program author itu define location of configurations for a given program atau service of or application. Nah, maka dari itu, dokumentasi harus dilakukan atau dikonsultasikan ketika menilai lokasi file konfigurasi. Secara konvensional, di Linux, file konfigurasi ini dapat digunakan untuk mengkonfigur direktori home pengguna, mengkonfigurasi aplikasi pengguna yang sering ditempatkan di direktori home pengguna, sementara file konfigurasi yang digunakan untuk mengontrol layanan seluruh sistem ditempatkan di direktori /etc. Nah, pengguna selalu memiliki izin untuk menulis ke direktori home mereka sendiri dan dapat mengkonfigurasi perilaku aplikasi yang mereka gunakan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang pertama. Di sini kita perlu menggunakan ls command untuk menglist atau memberikan list dari semua file yang ada di analyst home directory. Dengan langkah kita menggunakan ls-l. Nah, di sini kita coba di modulnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sesuai permintaan kita masukkan ls-l. Nah, maka dari itu langsung tercatat total ada 24. Kita kembali lagi ke modul. Nah, sesuai yang ada di modul. Nah, saat ada beberapa view files yang terdisplay atau muncul, tidak ada satupun dari mereka itu merupakan konfigurasi file. Ini karena convention to hide home directory host the configuration files by preceding their names with a character. Nah, jadi saat ini kita akan coba ls command lagi, tetapi kita menambahkan -a option to also include hidden files. Jadi ada hidden files yang didahului dengan dot ini. Ini disebut hidden files. Nah, maka dari itu untuk menunjukkan semua file-file ini termasuk yang hidden ini menggunakan -a, yaitu dengan ls -la. Kita kembali. Nah, di sini kita coba ls -la.
Nah, maka dari itu di sini tercatat ada total 100 file yang ada di dalam virtual machine ini. Kita kembali lagi ke modul. Nah, kurang lebih sama seperti yang ada di virtual machine yang kita praktekkan tadi. Di sini total ada 144, di virtual machine saya total ada 100 file. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan cat command untuk mendisplay konten dari .bashrc file. Nah, file ini biasanya digunakan untuk mengkonfigur user specific terminal behavior and customization. Nah, dengan cara kita masukkan komennya yaitu cat.bashrc. Kita kembali. Nah, di sini kita masukkan cat.bashrc. Nah, maka dari itu masuk editor sama dengan Vim dan sesuai seperti yang ada di modulnya. Nah, seperti yang ada di modulnya di sini ya. Nah, kita tuh tidak perlu khawatir tentang sintaks .bashrc pada titik ini. Nah, hal yang penting untuk yang harus diperhatikan itu bahwa dot itu tadi berisi konfigurasi untuk terminal. Sebagai contoh, baris PS1 itu mendefinisikan sebuah prompt, struktur prompt dari prompt yang ditampilkan oleh terminal username at hostname current directory, diikuti dengan tanda $. Semuanya berwarna hijau. Beberapa konfigurasi lain termasuk jalan pintas menuju ls dan v. Nah, salah satunya dalam kasus ini tuh setiap kali pengguna mengetik ls, shell itu secara otomatis mengubahnya menjadi ls min color untuk menampilkan keluaran berkode warna untuk ls. Untuk directory berwarna biru, regular files berwarna abu-abu, dan executable files berwarna green atau hijau, dan seterusnya. Nah, sintaks yang spesifik ini berada di luar pembahasan kali ini. Yang penting adalah memahami bahwa konfigurasi pengguna biasanya disimpan sebagai file tersembunyi di directory home pengguna. Sementara file konfigurasi yang berhubungan dengan aplikasi pengguna secara konvensional ditempatkan di bawah directory home pengguna. File konfigurasi yang berhubungan dengan layanan seluruh sistem ditempatkan di directory /etc atau /etc sesuai dengan konvensi. Layanan web, layanan cetak, layanan FTP, dan email service itu merupakan salah satu contoh dari service yang ada atau yang mempengaruhi keseluruhan sistem dan di mana file konfigurasinya ini disimpan pada /etc itu tadi. Nah, bisa kita perhatikan bahwa user biasa itu tidak memiliki akses terhadap menulis di /etc itu tadi. Hal ini tuh penting karena membatasi kemampuan untuk mengubah konfigurasi layanan di seluruh sistem hanya untuk pengguna root. Nah, kita bisa masuk ke dalam perintahnya. Di sini perintahnya adalah use dlc command to list the contents of the etc directory. Nah, ini dengan cara kita menuliskan ls/etc. Kita kembali ke virtual machine-nya. Nah, di sini kita coba tuliskan ls/etc. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali file-file ya yang ada di etc ini tadi. Nah, di sini tuh tidak bisa diubah atau ditulis oleh kita. Jadi ini tuh adalah regular user, pengguna biasa ini tidak punya akses untuk menulis di etc ini tadi. Nah, kita sekarang kembali ke modulnya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Ada banyak sekali file-file yang tidak bisa diedit. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Why are user application configuration files itu disimpan di dalam users home directory dan tidak di etc? Dengan semua other system buat configuration files. Nah, ini bisa kita jawab seperti berikut. Nah, menurut saya pengguna biasa itu tidak memiliki izin kan untuk menulis di /etc itu tadi. Karena Linux adalah sistem operasi multi pengguna, jadi menempatkan configuration files di etc itu akan membuat pengguna itu jadi nggak bisa menulis atau mengkustomisasi aplikasi mereka. Makanya configuration files ini diletakkan di
tidak diletakkan di /etc itu tadi. Ini kita tuliskan. Karena apabila configuration files diletakkan di /etc, maka user tidak dapat mengubah application configuration files tersebut. Nah, apabila kita show answers, ini kurang lebih akan sama seperti ini nih ya. Regular users do not have permission to write to /etc because Linux is multi-user operating system. Placing user application configuration files under etc would keep users from being able to customize their applications. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu editing dan saving configuration files. Nah, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, configuration files ini tuh bisa diedit menggunakan text editors. Nah, mari kita ubah .bashrc ini, mengubah warnanya yang sebelumnya hijau menjadi merah untuk analis user. Nah, maksud dari shell prom ini adalah shell prom yang ada di terminal itu tadi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buka site-nya, kemudian kita cari file .bashrc ini. Apabila hidden, kita bisa mengubah type of file shown-nya menjadi all files. Apabila tetap tidak ada, kita bisa menggunakan terminal, yaitu dengan menggunakan site.bashrc ini maka langsung terbuka juga. Nah, sebelum itu, setelah itu nanti di .bashrc ini akan ada angka 32. Nah, itu akan kita ubah menjadi angka 31 karena angka 32 ini akan menunjukkan kode warna berwarna hijau, sedangkan 31 ini untuk warna berwarna merah. Seperti bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Nah, kemudian akan kita coba secara langsung, kita praktekkan. Pertama, kita buka dulu site text editor. Kemudian kita open. Nah, di sini kan tidak ada. Saya ubah all files pun juga tidak ada. Nah, kita juga bisa menggunakan terminal. Jadi kita buka terminal. Nah, di sini terminal berwarna hijau ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan site.bashrc. Nah, muncullah di sini. Ini bisa kita minimize. Muncul di sini editor sama dengan Vim angka 32. Nah, angka 32 ini akan kita ubah menjadi angka 31. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, nah sekarang kita bisa lihat di terminal sini menjadi berwarna merah sesuai dengan kodenya, yaitu 31. Kita kembali ke modul. Lalu muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah window terminal yang telah dibuka akan berubah dari hijau menjadi merah? Nah, setelah kita buktikan tadi, sudah sedikit ke spill ya. Nah, setelah kita buktikan di sini, saat kita buka, di sini masih berwarna hijau, tidak berwarna merah. Nih, seperti yang bisa lihat juga di sini masih berwarna hijau. Nah, hal ini dikarenakan saat kita mengubah atau mengsave itu, terminal ini masih terbuka. Jadi terminal ini masih belum menerima penyimpanan yang terbaru itu tadi. Nah, maka dari itu penyimpanan terminal-terminal sebelumnya yang telah dibuka ini tidak berubah menjadi berwarna merah. Karena terminal yang sudah dibuka ini tidak ikut tersimpan atau mengikuti penyimpanan dari yang sebelumnya. Sebelumnya yaitu green, berwarna hijau. Maka dari itu terminal yang sudah dibuka tidak berwarna merah. Kita buka answernya. Nah, BIOS executed and applied when the terminal is first open, so any previously open terminals will be unaffected by the change. Nah, jadi pengubahan BAShrc ini akan dieksekusi dan dilakukan apabila terminal ini dibuka lagi setelah pengubahan dari .bashrc ini tadi. Nah, perubahan ini juga bisa dilakukan melalui text editor seperti Nano.
kita bisa melakukan dari terminal window, kita bisa mengubah dengan type nano.bashrc untuk melaunch nano dan mengautomatically load the .bashrc filenya. Nah, dari situ di sini kita diminta untuk mengubah angka 31 menjadi 33. Maka dari itu, mari kita praktekkan. Dari sini kita buka terminal yang ini. Kita Ctrl C. Kita coba terminal baru ya. Nah, sehingga berwarna merah. Dari sini kita coba ketikkan nano.bashrc. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah ada filenya ya. File dari nano ini, file dari bashrc ini kita buka melalui nano. Nah, di sini kita bisa edit, kita delete, kita ubah menjadi 33 sesuai dari permintaan. Nah, kemudian kita tekan Ctrl X, maka di sini akan permintaan save modified buffer. Kita tekan Y untuk iya. Nah, apabila kita menyimpan, tadi kan di sebelumnya sudah dibahas, apabila kita menyimpan maka akan diminta file name untuk tulisan yang baru ini. Nah, maka dari itu kita bisa tetap menyimpan dengan .bashrc saja dengan langsung tekan enter. Nah, maka dari itu sudah, langsung kita kembali dulu ke modul ya teman-teman. Nah, seperti yang di modul ini, kita Ctrl X untuk menyimpan, lalu kita enter untuk dengan nama yang sama yaitu .bashrc. Text editor nano ini akan selesai dan akan kembali ke shell prom. Nah, kita bisa mengetikkan bash terminal dengan entering command bash di terminalnya, sehingga promnya akan langsung muncul berwarna kuning di samping berwarna merah sebelumnya. Oke? Kita coba. Nah, dari sini kita coba ketikkan bash. Nah, maka dari itu langsung di reload, diperbarui dan muncul warna kuning. Nah, ini tadi untuk tahapan yang ini. Sekarang kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu editing configuration files for service. Nah, sistem wide configuration files ini tidak jauh berbeda dengan user application files. Nginx itu adalah sebuah lightweight web server yang telah diinstal di Cisco CyberOps Workstation VM yang kita kerjakan ini. Nginx ini bisa di-customize dengan mengubah configuration filenya yang terletak di /etc/nginx. Langkah pertamanya adalah kita buka Nginx of configuration file di nano. Nah, kita configuration filenya ini dinamakan sebagai custom_server.configuration. Nah, kita harus jangan lupa untuk menambahkan sudo, karena di sini kita mengubah /etc ini. Apabila tidak ditambahkan sudo, maka kita tidak bisa mengubah file /etc itu tadi. Makanya kita perlu tambahkan sudo di depannya. Maka dari itu kita tambahkan atau kita ketikkan sudo nano -l untuk mengubah line menjadi line numbering, kemudian /etc/nginx/custom_server.configuration. Kemudian di situ terdapat password dan kita harus memasukkan passwordnya yaitu CyberOps itu tadi. Kemudian akan terbuka yang bawah ini. Nah, mari kita coba dan mari kita praktekkan. Pertama, kita buka terminal, lalu kita ketik sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.configuration. Ini kita enter, kemudian kita diminta password untuk analis. Nah, karena kita analis ini, maka kita ketikkan CyberOps. Nah, di sini tuh tidak ditampilkan oleh terminalnya, jadi kita harus berhati-hati dalam menuliskan agar tidak salah. Nah, dari sini terbukalah terminal untuk mengubah custom server configuration tadi. Nah, sekarang kita kembali ke modulnya. Nah, di modulnya ini kita sesuaikan seperti yang ada di percobaan kita tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. While the configuration file has many parameters, we will configure only two: the port nginx listen on for incoming connection, sama directory it will serve web page from, including the index.html homepage file. Nah, kita akan mengubah nano command ini di line 39 dan juga line 47 yang ada di C dan di D. Kita masukkan di line 39. Di line 39 kita mengubah angka 81 menjadi 80. Kita masukkan.
ini agak diperlebar saja. Set. Nah, dari sini kita cari di line 39, yaitu di sini. Yang awalnya line 81 menjadi 80. Kemudian kita ke line 47 di sana. Di modulnya kita diminta untuk mengubah /usr/share/nginx/html/ dengan menambahkan /text_ed_lab/. Kita kembali lagi kepada modul. Kita tambahkan /text_ed_lab. Jangan lupa ditambahkan slash dan titik, komanya jangan dihilangkan. Mengapa? Untuk lebih jelasnya kita kembali ke modul. Karena Nginx ini akan mengalami error apabila dijalankan, apabila tidak ada slash ataupun titik komanya itu tadi. Nah, setelah kita mengubah itu semua, kita mengubah dua line itu tadi, maka kita save dengan Ctrl X, dan karena ada perubahan maka kita tekan Y, lalu kita enter dengan nama yang sama. Kita kembali lagi, kita lakukan. Setelah ini kita tekan Ctrl X, save modified buffer, kita tekan Y, dan kita tekan enter untuk nama yang sesuai. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke modul. Nah, kemudian type the command below to execute Nginx using the modified configuration file. Nah, kita akan tuliskan ini untuk mengexecute Nginx yang telah kita ubah tadi. Sudo Nginx. Kita masukkan sudo nginx -c custom server configuration _server.configuration. Nah, maka sudah terjalankan untuk nginx-nya sendiri. Nah, maka dari itu kita kembali ke modulnya. Dan kita perlu klik di web browser icon the dock to launch Firefox. Jadi kita akan launch Firefox, kemudian kita akan type ini untuk connect to web server hosted to the local machine on port 8080. Nah, kemudian mari kita coba. Kita kembali ke sini, kita minimize terlebih dahulu. Kita buka Firefox web browser, lalu kita masukkan address yang sesuai. Kita visit. Nah, maka di sini sudah nampak congratulations, as a part of working text file lab you have successfully configured nginx. Oke. Nah, mari kita kembali ke modul lagi. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Apabila kita telah membuka Nginx homepage-nya atau nginx homepage, maka kita bisa melihat connection message yang ada di terminal window. What is the error message referring to? Nah, di sini apabila kita pindah, nah di sini apabila kita mengecek di terminal window ini akan ada failed atau unknown error, dan nginx-nya ini tidak bisa ngebind atau menemukan hasilnya, atau karena unknown error ini tadi. Nah, maka kita kembali menuju modul. Nah, hal ini disebabkan karena error message ini refer to berhasilnya website yang dituju, dan kemungkinan disebabkan oleh file favicon.ico yang hilang dalam directory lab.support.files. Nah, bila kita lihat jawabannya kurang lebih sama, karena adanya file yang hilang dan juga berhasilnya web page connection ini tadi. Kemudian kita lanjut dengan meng-shutdown nginx web server dengan tekan enter pada command prompt, dan kita ketik sudo pkill nginx. Nah, maka dari itu kita lakukan.
Nah, kita kembali. Nah, di sini sudah saya tuliskan sudo pkil nginx dan sudah saya enter. Maka mari kita buktikan dengan cara apakah ini sudah di shutdown apa belum dengan first kita bersihkan dulu recent history yang ada di web browser, kemudian kita tutup dan buka kembali web browser dan menuju homepage 127.001.8080. Kita kembali lagi ke sini, kita buka Mozilla Firefox-nya. Dari sini kita close. Kita buka dulu terlebih dahulu, kemudian historinya kita buka di history, kemudian kita clear recent history. Oke, di sini historinya sudah tidak ada harusnya. Oke, sudah dihapus. Sudah dihapuskan, sudah tidak ada. Lalu kita masukkan yang tadi. Nah, maka sudah bisa dilihat bahwa sudah unable to connect atau sudah tidak bisa connect ke server ini. Maka apabila kita kembali ke modul, jawabannya does the web page reappear? Jawabannya no. Dan sesuai. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kamu bisa mengedit /etc/nginx/custom configuration.conf configuration file with site menggunakan site, describe the process below. Nah, caranya adalah kita dapat mengubah menggunakan site kita dari jendela terminalnya. Jadi dari jendela terminal ini kita menggunakan komen sudo site /etc/nginx/custom_configuration.conf untuk meluncurkan site-nya sebagai root. Mengapa? Karena kita tetap perlu komen sudo itu tadi. Jadi kita masukkan sudo site di terminal command, kita masukkan input sudo site /etc/nginx/custom_configuration conf. Nah, apabila ini kita enter, maka kita akan masuk di site-nya melalui jalur root. Jadi bisa kita ubah karena kita masukkan komen sudo ini tadi. Jadi harus melalui terminal agar bisa dibuka. Kita lihat. Nah, kurang lebih sama jawabannya. Maka kita sudah sampai di ujung atau akhir dari modulnya. Saya kembalikan ke dalam. Nah, kita sudah belajar di akhir modulnya. Maka dari itu, untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan di video yang akan datang. Saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.